Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentuk satu kesatuan wilayah yang utuh. Laut di antara pulau-pulau merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia. Dua, kesatuan politik. Indonesia memiliki satu sistem politik yang terintegrasi. Pemerintahan pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan politik. Tiga, kesatuan ekonomi. Perekonomian Indonesia merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sumber daya alam dan potensi ekonomi di seluruh wilayah dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. 4. Kesatuan sosial budaya. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia dilihat sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Terdapat nilai-nilai luhur yang mempersatukan masyarakat Indonesia. 5. Kesatuan pertahanan keamanan. Indonesia memiliki satu sistem pertahanan dan keamanan nasional yang terintegrasi. Keamanan dan pertahanan menjadi prioritas dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara merupakan landasan konseptual bagi pembangunan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di berbagai bidang. Yang terakhir, wawasan Nusantara ditetapkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu fungsi. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional, menjadi landasan bagi upaya pertahanan dan keamanan nasional, menjadi acuan dalam pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Memelihara keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, Wawasan Nasional Indonesia. Wawasan Nasional Indonesia adalah pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam wadah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hubungan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan bagian dari Wawasan Nasional Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi landasan konseptual bagi Wawasan Nasional Indonesia dalam memandang Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Wawasan Nusantara mendukung terwujudnya Wawasan Nasional Indonesia dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan negara. Sementara wawasan nasional mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya wawasan Nusantara, tetapi juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang secara keseluruhan menjadi pandangan hidup dan cara pandang bangsa Indonesia. Sasaran implementasi wawasan Nusantara yang pertama yaitu mewujudkan keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI dengan mempertahankan keutuhan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan geografis, ekonomi, sosial, dan politik, mencegah upaya-upaya pemisahan diri atau disintegrasi wilayah NKRI. Yang kedua yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, mempererat ikatan sosial, budaya, dan ekonomi antar masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI, menjamin akses yang adil terhadap sumber dana dan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu melestarikan dan mengembangkan keberagaman budaya Nusantara dengan melindungi dan melestarikan kekayaan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal di seluruh wilayah NKRI, mengembangkan dan mempromosikan keberagaman budaya Nusantara sebagai identitas nasional.
Yang terakhir yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan mempertahankan kedaulatan, integritas, dan keamanan wilayah NKRI dari ancaman, gangguan, dan intervensi pihak luar, menjamin kemandirian dan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola sumber daya nasional. Sosialisasi wawasan Nusantara dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan memasukkan materi wawasan Nusantara ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya tentang wawasan Nusantara bagi aparatur pemerintah, militer, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan terhadap konsep Nusantara sejak dini melalui sistem pendidikan. Yang kedua yaitu media komunikasi, mempublikasikan informasi dan artikel tentang wawasan Nusantara melalui media cetak, elektronik, dan digital, mengadakan program-program televisi dan radio yang membahas dan mempromosikan wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan pemahaman tentang wawasan Nusantara kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan kemasyarakatan, menyelenggarakan festival, pameran, dan pertunjukan seni yang menampilkan keragaman budaya Nusantara, mengadakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Nusantara. Yang terakhir yaitu dengan keteladanan pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama harus memberikan contoh dan keteladanan dalam menghayati dan mengimplementasikan wawasan Nusantara. Pemerintah dapat menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mempromosikan wawasan Nusantara melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap upaya sosialisasi wawasan Nusantara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara yang pertama yaitu keberagaman budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat beragam di setiap daerah. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Diperlukan upaya untuk menghargai, melestarikan, dan mengintegrasikan keberagaman tersebut dalam bingkai wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu disparitas pembangunan antar wilayah. Terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dan potensi konflik antar daerah. Pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI menjadi tantangan penting. Yang ketiga yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Upaya-upaya separatisme dan gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI masih menjadi ancaman nyata. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat rasa kebangsaan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Yang keempat yaitu lemahnya infrastruktur dan konektivitas, keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan logistik di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menghambat mobilitas dan integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh Nusantara. Pengembangan infrastruktur yang merata dan terintegrasi menjadi tantangan penting. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang belum optimal. Kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah masih belum merata dan optimal. Hal ini dapat menghambat upaya-upaya pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.